dirangkaikan dengan penyerahan 6.000 bibit durian rambutan, jamur kristal dan gamelinus kepada masyarakat pemanfaat pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022 dimulai. Selanjutnya pengantar kata atau arahan oleh Bapak Kepala Desa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan kuasanya lah kesempatan ini kita sama-sama berada di wilayah yang terbuka ini di Pasar Amo dalam rangka kegiatan pemerintah gerakan masyarakat menanam dilaksanakan di wilayah Dusun Durian. Salawat serta salam tetap diaturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tetap bercurah rahmat kepada beliau, keluarga, sahabat, insyaallah curahan rahmat sampai pada kita yang masih menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Amin. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Umum Green Leaf Bapak Maulis Harim SH yang alhamdulillah sama-sama dengan kita di tempat ini. Beliau adalah penggiat lingkungan. Yang saya hormati unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Bappedas. Yang saya hormati para aparat desa yang hadir di tempat ini, Ketua Pengurus Karang Taruna, Kepala Dusun Durian yang alhamdulillah di kesempatan ini menjadi tuan rumah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang pertama, di kesempatan ini saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Durian di Pasar Amo ini yang sudah hadir memenuhi undangan pemerintah dalam rangka kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat menanam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, kegiatan ini atas inisiatif dari Pak Maulis Harim sebagai Ketua Green Leaf Indonesia, Ketua Umum Green Leaf Indonesia, disampaikan kepada kami pemerintah desa. Kami menyambut baik kegiatan yang disampaikan oleh Pak Maulis terkait dengan masalah lingkungan. Kenapa demikian? Hari ini kita, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, fokus menangani masalah alam. Salah satunya bencana banjir. Tetapi saya melihat gerakan dari semua yang sudah ada, baik elemen dari pemerintah, LSM maupun elemen-elemen yang lain, belum maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan penyelamatan bencana. Sehingga kita mulai dari desa, kita mulai dari dusun untuk menyelamatkan lingkungan kita. Pak Maulis menyampaikan ini sudah kurang lebih sebulan yang kemarin, bahwa menyampaikan ada program beliau khususnya yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Ini sudah disampaikan, dan beliau ini bukan hanya di Buhu beliau melaksanakan kegiatan ini. Kemarin beliau sampaikan videonya ke saya, sudah di Bone Bolango sudah dicanangkan oleh Bupati, dan di Pohuwato sudah, di Bualemo sudah, di Kabupaten Gorontalo sudah beberapa kali. Tetapi saya alhamdulillah beliau kasih kesempatan untuk sama-sama bagaimana mencanangkan gerakan masyarakat ini untuk bisa menanam. Melihat hal ini, peluang ini saya ambil, walaupun kegiatan ini memang tidak ada anggarannya. Saya memberanikan diri untuk menyatakan siap kepada beliau. Kenapa? Karena melihat lingkungan kita yang sudah rusak, baik yang ada di dataran tinggi maupun yang ada di
dataran rendah ini sudah rusak. Bukan maksud kami pemerintah untuk tidak ataupun melarang masyarakat untuk bercocok tanam jagung di kemiringan ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendatangkan bencana. Tetapi kami mencarikan solusi untuk bagaimana masyarakat tetap nyaman dalam bercocok tanam dan masyarakat tetap menjaga lingkungan yang ada. Olehnya, permohonan ataupun permintaan ataupun penyampaian Pak Mulus ini kami tangkap dengan bagus, walaupun di anggaran kita tidak ada. Sebenarnya saya mau suruh lihat dulu APBD yang ada di situ yang saya sudah pampang di baliho, tapi sudah rusak ya, sudah rusak. Sebenarnya tidak ada kegiatan ini di APBD kita. Jujur tidak ada di APBD kita. Cuman saya sampaikan memberanikan diri saya dengan Kepala Dusun Durian, memberanikan diri untuk mengambil lokasi ini karena lokasi ini hampir 90% adalah lahan pertanian. Tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu bercocok tanam jagung, tetapi kami hanya membantu bagaimana bisa menyelamatkan lingkungan kita 5-10 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan ini pula tercetus oleh Pak Mulus melihat alam kita, melihat lokasi kita ini yang hampir setiap saat, setiap ada hujan pasti banjir, setiap ada hujan pasti longsor. Olehnya Pak Mulus berinisiatif untuk bisa membantu kita semua yang ada di wilayah hulu, ya khususnya kita ini ada di wilayah hulu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di hilir, di Simu, di bawah yang ada di wilayah hilir ini dampak dari sini. Karena air yang dari sini langsung ke Isimu. Bagaimana air yang ada di sini ini bisa masih tetap ada di sini dulu sebelum sampai ke Isimu. Olehnya melalui gerakan menanam ini, Pak Mulus sudah berupaya bekerjasama dengan instansi terkait untuk bisa mengadakan bibit gamelina, bibit durian, montong, rambutan binjai, sirsak madu, jambu kristal. Kenapa dusun durian yang saya ambil tempatnya, saya ambil lokusnya kenapa di dusun durian? Karena dusun ini namanya dusun durian. Dusun ini identik dengan buah. Dusun ini identik dengan durian. Dusun ini identik dengan buah-buahan. Karena di sini ada among atau sukun, di sini ada langsat, di sini ada rambutan, di sini ada durian, dan cocok ditanam di tempat ini. Sehingga tempat ini saya jadikan tempat untuk mencanangkan program gerakan masyarakat menanam. Kemarin beliau sudah mencanangkan gerakan masyarakat selamatkan lingkungan hidup di Bonebolango, atau lebih keren di hashtagnya itu diistilahkan gemar selingkuh. Gerakan masyarakat selamatkan lingkungan hidup, bukan gemar bahugel, tidak, gemar selingkuh. Gemar selingkuh itu gerakan masyarakat selamatkan lingkungan hidup. Karena beliau melihat lingkungan kita yang hampir tiap tahunnya rusak, hampir tiap tahunnya kita dapat bencana. Memang di sini tidak dapat bencana banjir, hanya longsor. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di Isimu, saudara-saudara kita yang ada di Limboto Barat itu dampak dari sini. Karena kita sudah, gunung kita sudah, hutan kita sudah mulai gundul. Olehnya di kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua untuk mari sama-sama kita selamatkan lingkungan. Nah, program ini ambil lokasi di Dusun Durian karena memang ke depan itu rencana saya Dusun Durian itu bukan lagi identik dengan jagung, identik dengan buah. Jagung terwolo, buah harus. Kenapa demikian? Coba Bapak Ibu bayangkan. Di Isimu itu seputaran Tugu Tani Isimu menuju Pulau Bala, menuju ke wilayah di bawah utara itu hampir semua pedagang buah itu ambilnya di Palu. Ini Pak Mulus sampaikan, hampir semua pedagang buah yang ada di Isimu
Limboto maupun di kota itu ambil buahnya di Palu. Coba kalau kita sediakan ini, kita sediakan ada di Dusun Durian di Desa Muhu. Tidak lagi ke Palu, itu mereka ambil di sini dan bisa lebih murah, lebih terjangkau, dan kita perekonomian kita di sini bisa lebih meningkat. Hari ini kita memang baru menanam. Kalau jambu kristal itu menurut Pak Muli 1 tahun sudah berbuah. Sirsak madu, rambutan binjai itu 4 atau 5 tahun sudah kita memetik hasilnya. Durian montong itu tingginya cuma sampai 5 meter, 4-5 tahun sudah bisa berbuah. Dan buahnya bukan dijual per biji, per kilo. 1 kilo 25.000. 1 biji durian itu ada sampai 8 kilo. Ini yang akan saya coba tawarkan kepada masyarakat yang ada di Dusun Durian, bagaimana kita bisa merawat yang sudah kita canangkan hari ini, dan coba kita sampaikan ke pemerintah daerah 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan insya Allah kita akan mengundang pemerintah daerah, kita akan undang bupati untuk melihat langsung yang sudah kita canangkan hari ini. Bahwa hari ini kita mulai menanam, 2 bulan ke depan kita akan undang Pak Bupati, yang kita tanam 2 bulan ke depan sudah hidup, sudah ada. Tidak mengundang bupati nanti penanaman, tidak. Ini program ini saya rubah. Kita tanam dulu, nanti undang bupati, kemudian kita sudah lihat sama bupati bahwa kita sudah memulai aksi kecil ini untuk menyelamatkan lingkungan kita yang besar. Begitu. Jadi tidak, biasanya itu program kita mulai undang pejabat mencanangkan penanaman. Setelah itu kita tidak evaluasi, tidak tahu hidup atau tidak. Nah ini kita tanam dulu, setelah kita tanam kita undang pejabat Pak Bupati untuk melihat yang sudah kita tanam hari ini tanggal 20 Juli. Sepakat ya, kita menanam semua, insya Allah kita rawat. Setelah kita tanam kita rawat. Kami siap, pemerintah desa bekerjasama dengan Green Leaf dan Karang Taruna untuk memantau kalau kendala-kendala apa yang akan didapati di lahan nanti. Nah, Bapak Ibu, karena memang ini komunitas petani yang ada di sini hobinya cuma nanam jagung, tidak mengganggu. Nanamnya saja di pinggiran kebun, kemudian di jalan-jalan air ditanam, tapi jangan di sungai ya, nanti hanyut. Di pinggir ya, di bantaran sungai ya, di hol-hol itu ya, jangan tanam di air akan ada mengalir akan nanti hanyut. Di pinggiran, supaya tidak tidak mengganggu apa yang jadi jagung ya, apa jadi yang sudah ditanam setiap bulannya, 4 bulan sekali, itu jagung, jadi tidak mengganggu. Contoh, hari ini kita menanam 10 pohon tapi di bantaran sungai atau di pinggiran-pinggiran pagar ya. Ini ada gamelina, ini ada durian, dan 5 jenis ya, 6.000 pohon semua, 6.000 bibit semuanya. Jadi kita berupaya hari ini tanam, nanti kita akan distribusi per orang berapa nanti dapatnya, kita akan atur sebentar sesuai dengan daftar hadir yang ada. Sesuai daftar hadir yang ada kurang lebih sudah 150. Jadi hari ini kita menanam, 2 bulan ke depan kita akan mengundang Pak Bupati untuk melihat yang sudah kita tanam hari ini, dan beliau akan menambah untuk menanam lagi di tempat ini, di lokasi ini. Ya, kita akan semarakan biar gerakan masyarakat selamatkan lingkungan hidup ini. Jadi Bapak Ibu, sebentar nanti akan ada sosialisasi dari Pak Mulis untuk bagaimana menanam ini bisa tumbuh, bisa ada hasilnya. Beliau lebih tahu karena beliau penggiat lingkungan, beliau yang sudah lama dengan tanaman-tanaman seperti ini. Bapak Ibu, ini durian bukan durian yang asal-asal dibuat, asal-asal dikasih tumbuh ya. Durian ini durian montong. Durian ini dari persemaian yang ada di Purbala, dan beliau-beliau yang kemarin sudah mengantar ini menyampaikan bahwa ini adalah kualitas yang bagus. Sebentar Pak Mulus akan menjelaskan. Tadi saya ketemu Pak Ben Biasi
itu beliau tanam juga 50 pohon seperti ini, tapi dibeli. Beliau beli sama temannya, itu harga teman itu 50.000 satu pohon. Ini gratis dikasih. Kenapa demikian? Karena beliau juga tahu kualitas bahwa durian montong ke depan ini harga jualnya, pasarnya itu banyak. Pasar buah itu banyak ke depan. Orang-orang sekarang itu gemar tidak beli snack lagi, gemar beli buah. Kenapa? Karena memang orang-orang sadar akan bagaimana bahaya tentang makanan-makanan instan. Mereka sekarang itu sudah gemar beli buah. Para pejabat, masyarakat umum itu gemar beli buah. Coba bayangkan di Isimu itu cuma didatangkan dari Palu. Kalau di durian, di dusun durian ini sudah hidup lima jenis, ya, durian, rambutan, sirsak, jambu kristal. Itu luar biasa, bisa mendatangkan cuan, ya. Orang anak gaul bilang cuan. Ini bisa mendatangkan uang, ya, bisa mendatangkan uang untuk kita, dan para penjual yang ada di sana tidak lagi ke Palu, ke daerah lain mencari durian ataupun buah-buah. Jambu kristal. Nah, ini jambu kristal ini banyak yang tidak tahu. Coba jalan ke kota, ke Limboto, di pinggir-pinggir jalan itu dijual jambu kristal yang sudah satu apa namanya itu? Satu kemasan itu 15.000. Itu cuma satu biji dipela-pela, ditaruh bumbu, dikocok-kocok, kemudian ditaruh di satu kemasan 15.000 satu. 15.000 satu kemasan itu. Coba bayangkan, itu dapat dari mana itu jambu kristal? Dari Palu, dari Donggala. Nah, kalau ada di sini kita sediakan. Tadi kemarin sudah diturunkan bibit jambu kristal itu kurang lebih 1.000. Kalau kita tanam di sini, tanamnya bukan lagi nanti mau tanam di kebun, tanam di pinggir rumah supaya dapat palia, ibu-ibu. Supaya dapat palia dirawat, kemudian nanti buahnya itu dibungkus, nanti akan ada yang datang beli. Kalau jambu kristal ini sudah 1.000 yang hidup di sini, pasti orang di sini sudah beli di sini. Nah, terkadang kita melihat yang instan, ini milu 4 bulan kemudian sudah panen. Tapi kalau berhasil, tapi kalau gagal bagaimana? Hari ini durian kita malas tanam, coba 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kalau sudah berbuah, kita sudah tidak kuat lagi. Contoh, kita sudah tidak kuat menanam jagung lagi di ketinggian seperti ini. Kita tinggal menikmati apa di jagung kalau kita sudah tidak bisa berkebun atau bercocok tanam jagung. Nah, kalau kita tanam durian di pinggir-pinggir pagar ini, otomatis kita tidak bisa tanam jagung. Ada hasil 4-5 tahun ke depan buah durian yang kita bisa jual. Pengalaman saya, orang tua saya di Bulawamundo Selatan, itu beliau di masa beliau masih hidup itu ada tanam 16 pohon pak mangga. 16 pohon mangga aromanis semuanya. Itu setiap kali panen dan setiap kali berbuah itu sudah langsung ada yang baru dapat lihat dengan buah belum tua, sudah ada yang tawar. 1 pohon 2,5 juta, 1 pohon 2,5 juta. Kali 10 pohon. Coba bayangkan Bapak Ibu. Beliau sudah tidak bisa kerja, beliau menikmati hasil itu. Dan mangga itu juga berbuahnya tidak serentak, ada yang bertahap. Sehingga di kesempatan ini, kalau kita sudah paham bahwa ke depan kita akan tua, tidak bisa lagi angkat-angkat air, tidak bisa lagi angkat-angkat kuku ke atas, kita menikmati yang sudah kita tanam hari ini, durian maupun rambutan, ataupun buah-buah yang lain. Pak Muli sampaikan untuk dusun durian ini kita akan coba jadi daerah buah. Dan beliau akan bantu bulan Oktober 2.000 lagi yang akan disalurkan di tempat ini untuk durian montong. 2.000 ya, Pak Muli? Durian montong bersertifikat. Nah ini, ada durian yang tidak ada sertifikat, ada durian yang kualitasnya di bawah, kualitasnya rendah. Durian montong yang bersertifikat artinya durian yang berkualitas, bisa bersaing dengan pasar. Ya, ada durian yang lokal yang mungkin bisa dikalahkan oleh durian-durian yang ada yang datang dari daerah lain. Nah, ini bersertifikat dan bibitnya unggul, insya Allah bisa membantu perekonomian di saat Bapak Ibu sudah tua nanti tidak bisa bercocok tanam milu atau jagung. Ya, 4 atau 5 tahun, tingginya hanya 5 meter. Ini sudah bisa berbuah. Olehnya di kesempatan ini saya berharap setelah pulang dari sini Bapak Ibu tanam, sorenya bisa lakukan penanaman. Kalau bertanam siang begini kan bisa lain, tanam sore atau mungkin ada petunjuk teknis dari Pak Mulis untuk bisa bagaimana
cara menanam supaya tanaman yang kita ambil di tempat ini tidak sia-sia. Setuju ya? Jadi sebentar nanti kita akan mendengarkan sosialisasi dari Pak Mulis, dan insya Allah yang hadir di tempat ini semua akan mendapatkan bibit. Jadi nanti kita akan atur durian berapa per orang, jambu kristal berapa, gamelina, ya gamelina kalau bisa di bantaran sungai, di hol-hol yang ada itu ditanam, ya, supaya sedimen ataupun tanah, anak tanah. Kalau sedimen ini mungkin terlalu ilmiah, anak-anak tanah itu tidak langsung ke sungai, masih tertahan di situ. Begitu juga cadangan air tanah kita masih tertahan di pohon-pohon yang ada. Karena selama ini air langsung ke Danau Limboto, tidak tersinggah-singgah lagi di sungai-sungai kita. Kenapa sungai kita sekarang dangkal? Karena derasnya air dari gunung itu sudah tidak lagi ditahan oleh pepohonan. Olehnya di kesempatan ini tidak mengganggu Bapak Ibu petani yang ada, petani jagung, tetapi bagaimana kita ini bisa membantu supaya daerah Kemiringan ini tidak lagi longsor, tidak lagi anak-anak tanah itu tidak langsung ke sungai. Kira-kira demikian. Saya berharap hari ini kita sepakat bahwa dusun durian kita jadikan daerah buah, ya. Kita sepakat hari ini dusun durian kita jadikan daerah memang betul-betul ada duriannya. Karena ke depan ini bertahap, kita evaluasi 2 bulan ke depan, hidup tidak yang ambil hari ini. Yang ambil hari ini kita akan evaluasi, kita tanyakan, kita akan kunjungi di mana ada tanah makan ini durian. Kalau tidak percaya, saya akan turun dengan Karang Taruna, saya akan lihat apa kendalanya sampai mati. Ya, 2000 ke depan bulan Oktober insya Allah saya tetap di tempat ini, dan itu akan mengundang Pak Bupati untuk bisa mencanangkan tambahan 2000 ini. Setuju ya? Oke, terima kasih. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang alhamdulillah sudah sama-sama dengan pemerintah dan LSM Green Leaf untuk bisa membantu menyelamatkan lingkungan kita yang hari ini sudah rusak. Kenapa jadi pusat buah? Karena kami berpikir bahwa mengapa daerah-daerah lain itu yang selalu mendistribusi buah ke sini. Orang-orang Gorontalo itu paling banyak makan buah. Bayangkan, di Isimu itu ada berapa puluh banyak pedagang buah yang ada di sana. Itu baru Isimu, Pak. Di Gorontalo itu ada ribuan itu, sesuai data kami itu, lebih dari 1000 pedagang buah di seluruh provinsi Gorontalo. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau mereka beli jambu kristal itu, ya harus menunggu mobil dari Palu, dari Sulawesi Tengah, atau mereka jemput. Terkadang mereka jemput. Saya juga punya penakan satu orang, dia ini pedagang buah. Olo tato durian to ayu tato polia sebelah kiri, tagone, telili, itu penakan saya. Tapi katanya sampai di Pepaya dia menjemput buah. Kenapa? Aku mampu ke Hulun Dalam, mas susah. Mau dehuk tahu ya, tinggalnya mau tadi mahal ya, gitu kan? Gitu. Sehingga mereka jemput, dibongkar di tengah jalan itu. Jadi sepanjang mereka tidak temukan, tidak bertemu dengan mobil buah, mereka jalan terus sampai tembus di Palu. Gitu. Ini yang mereka lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua di sini, mari kita bantu mereka untuk memperdekat buah itu ke pedagang-pedagang yang ada di Gorontalo. Siapa tahu nanti di sini akan ada jadi industri buah. Jadi nanti ada satu orang mungkin yang punya uang, dia akan bisa menampung buah di sini. Kemudian orang-orang kota, orang Limboto semua itu datang hanya ke satu orang saja. Tidak perlu datang ke si A, si B. Dia perlu menadeli ke ini atau mau dari kepala dusun. Karena satu orang saja dia akan datang, gitu. Nah, ini yang akan kita upayakan. Mengapa daerah lain bisa, kita tidak bisa? Sementara potensi alam di kita ini sangat luar biasa. Sekitar 75% menurut kepala desa tadi, bahwa itu adalah lahan masyarakat. Bayangkan kalau 75% ini kemudian kita tidak manfaatkan. Saya bisa bandingkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu Hemopomulu Binte, tadi disampaikan Widate Binte, kan ada yang gagal, kan gitu. Nah, develop kerugian. Nah, kalau ini kita rawat, dia kalau sudah 2 bulan, kalau sudah tumbuh,
dia mah sudah mesti dalam hati itu. Tapi tidak mengganggu bapak dan ibu bercocok tanam milu. Tidak mengganggu, kan mulai penggunaan tubihu bala untuk batasi, mungkin kita ambil 2 meter dari pagar kita tanam, gitu kan? Jadi tidak akan mengganggu tanaman jagung bapak dan ibu. Lalu kenapa tidak mengganggu juga? Yang kedua, bahwa bibit yang kami kasih ini adalah bibit-bibit yang bukan tumbuh besar kayak durian-durian yang kita lihat sekarang. Memang malu kata ada mungkin ada yang lebih dari 20 meter. Kalau ini tidak, paling tinggi dia 5 meter. Kalau 5 meter berarti cahaya matahari itu tidak akan mengganggu, tidak akan diganggu oleh tanaman kita. Jadi tanaman benih dia mengganggu sinar matahari. Karena ngambil pilomulo pasti butuh matahari. Termasuk bingkai pemulo bapak dan ibu, kan seperti itu. Nah, bapak dan ibu, ayo kemudian kita bandingkan antara durian montong dan durian yang kita lihat sekarang, durian keke ingo. Memang alimahal keke ingo pasti bomo ini buah liau, jauh bomo ini. Oke, kita bandingkan. Misalnya durian dudula mango botol buah main 100 biji satu pohon, kita hitung 10.000 1 juta ya, dan kemudian kita hitung di sini 20 jo, 20 buah. Warung rata-rata 200.000 jo. Sekarang Pak 40.000 per kilo. 5 kilo jo, kalau di ANT 8 kilo. 5 jo, berarti ada 200.000. Toh, warung 20 buah ada 4 juta. Bomo ini Tio, tapi 4 juta. Sementara buah yang besar, hasilnya 100 buah, harus 10.000 per 1 juta. Utiamanya 4 juta. Antara mana yang untung? Ya tentu montong, kan begitu kan? Apalagi montong ini tidak terlalu, ini montong masih montong lokal bapak dan ibu. Yang kami kasih ini baru montong lokal. Bulan Oktober insya Allah kalau ada pencanangan Kabupaten kami tambah 2.000. Ini montong yang bersertifikat dan ini baru 1 tahun mau. Ini lebih hebat kalau bertanya untuk uti pemerintah Oktober mau uti di gitu. Nah ini 2.000 lagi akan kami tangan. Kami sudah sampaikan ke kepala desa. Insya Allah untuk kita Pak Kepala Desa mengundang Bupati dalam rangka pencanangan ini, maka kemudian kami bantu lagi 2.000 pohon. Nah makanya Bapak dan Ibu, kami menilai, melakukan evaluasi seperti yang Bapak Kepala Desa sampaikan. Dievaluasi benar tidak bahwa tanaman yang kami berikan ini kemudian mendapat respon masyarakat, atau hanya sekedar menghargai undangan Kepala Desa, kemudian Bapak dan Ibu duduk di sini. Nah untuk melihat bahwa Bapak dan Ibu serius dan juga merespon ini, maka kami melihat tanamannya. Kalau tanamannya ditanam, kemudian tanamannya juga dirawat sehingga dia hidup, kira-kira bulan Oktober, bulan apa ini Pak? Juli ya, Agustus, September, Oktober, mat 3 bulan. Nah, mat 3 bulan kan malah awal, makanya kalau 2 bulan sih makanya malah awal. Nah kalau misalnya ternyata di bulan Oktober itu tidak ada, maka kami mohon maaf, kami tidak bisa tambah lagi gitu. Dan saya janji Bapak dan Ibu, ini kami tayangkan di YouTube. Saya janji kalau misalnya jatuh sudah kan timah YouTube, betul-betul YouTube betul. Saya janji untuk Desa Buhu ini khususnya di durian. Saya janji berapapun durian yang Bapak dan Ibu minta, karena ini menjadi ikon supaya memang benar itu durian. Berapapun yang Bapak dan Ibu minta melalui Kepala Desa, kami siap. Pohon beli 1 juta pohon durian teh, saya siap membantu bersama Kepala Desa. Tepuk tangan dulu Ki Ayah. Ki Ayah tepuk tangannya karena tidak mudah mendapatkan Kepala Desa seperti beliau ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya dalam jangka 6 tahun dari 2022 ini sampai 2028, kami Green Leaf ini akan menanam 1 juta pohon di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah kami sudah ada beberapa daerah yang kami tanam melakukan penanaman. Tapi program Lamiatia itu ada induknya. Induk program Lamiatia itu gemar selingkuh. Tadi sudah disampaikan.
Apa itu gemar selingkuh? Gemar itu gerakan masyarakat. Disampaikan ayat tadi, tapi saya ulas lagi. Jadi gemar itu gerakan masyarakat. Selingkuh itu selamatkan lingkungan hidup. Itu secara umum. Kami mengawasi puskesmas. Ada dari kesehatan. Kami awasi puskesmas. Jangan sampai suntik jarum suntik asal pemain ini. Ini kan mengganggu lingkungan. Tahu? Masker. Kalau nggak masker bawa asal itu maling ini, apa bawa pakai kain kan mau penyakit. Maka kami jaga itu. Bahkan kami mengawasi rumah sakit, jangan sampai saluran tinggal dia mau dutulah. Sementara ada obat, ada darah, mengganggu danau Limboto. Berarti itu pengalaluhu, uponula, mengaluhi itu. Maka kami yang menjaga Bapak dan Ibu, selamatkan lingkungan hidup itu sampai di sana kami Pak. Jadi kami jaga jangan sampai mereka yang punya kegiatan penghasil limbah B3 Tanggulyo, limbah bahan berbahaya beracun, itu B3. Nah limbah-limbah semacam itu yang kami jaga di puskesmas, parkir salamiati atau rumah sakit, jangan sampai ode dutula. Maka mereka harus buat IPAL Tanggulyo, instalasi pengelolaan air limbah. Kalau tidak ada, berhadapan orang yatian. Karena kami menjaga Bapak dan Ibu, memang ala uponula, montobulalo atau montodutula, umat sudah terkontaminasi dengan darah ataupun impus. Impus itu kan beralkohol, ini beracun semua. Nah ini yang kami jaga, yang kami rawat. Berarti kami ini adalah orang-orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, ojo gaji. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini para pemerintah, karena ini ditayangkan di YouTube, mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan kami dari LSM lingkungan yang memang menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, secara umum kami ini melakukan penyelamatan lingkungan hidup, tetapi ada yang sub-subnya. Nah ini gerakan masyarakat menanam. Tapi tiap tahun lingkup loh, selingkuh tadi selamatkan lingkungan hidup. Jadi kami ada gerakan menanam, gitu. Nah gerakan menanam ini sudah beberapa kali kami lakukan dan alhamdulillah mendapat respon dari pemerintah, terutama pemerintah desa. Karena kalau kami misalnya langsung ke Pak Bupati sibuk hati. Bukan beliau tidak ada respon ataupun menolak program dia. Tapi beliau ini sangat sibuknya luar biasa. Kepala desa itu wilayah lihat kecil, asli juga sibuk. Apalagi wilayah di Pak Bupati yang begitu luas, gitu ya. Sehingga kami mulai dari kecil. Waduh bahasa beliau bottom up, dari bawah ke atas, gitu. Anu omong-omong top down, montoi tato di bawah, itu top down. Anu bottom up berarti montoi di bawah di tato. Jadi kami melaksanakan program ini dari bawah ke atas. Dengan tema ini Pak itu mudah sama Bupati supaya nanti jangan sampai kita melakukan pencanangan, Pak Bupati kita undang, kemudian tidak ada tanamannya, tidak ditanam oleh masyarakat, tidak ada yang hidup, di Pak Bupati ada durian, tiba-tiba dia namanya, masih hari ibu, saya ini oleh mama kali gubernur periode kedua berarti mas 10 tahun kemudian, udah kali media lu durian, kali 10 durian di open buahnya tidak ada, mana ini yang dicanangkan kan gitu. Sehingga kita tanam dulu, kita rubah metode ini. Metode yang biasanya dicanangkan kemudian dilakukan penanaman perdana oleh Pak Bupati, lalu belum tentu hidup. Nah sekarang kita rubah metode. Bagaimana metode ini kita rubah? Yaitu dengan cara kita menanam dulu. Dan ini sebenarnya daftar pelatihan pikiran latihan itu saran wilayah. Katanya ini kan saya punya Agustus Wonono maupun Wonono. Ya. Jadi dengan alasan bahwa jangan sampai otoral gigi. Yang kedua, kalau kamu bicarakan katamu memang nah, sehingga yang dicanangkan itu yang memang sudah hidup. Tapi Pak Bupati tetap akan menanam di 2000 pohon. Yang saya bilang itu, kalau mau dicanangkan mengundang Bupati, bila tadi ayam agak Sumburu, baru 2 bulan saja, misalnya bulan September ataupun Oktober itu sudah bisa, ya saya akan distribusi lagi 2000 pohon. Minimal ya, paling sedikit saya distribusi lagi. Kalau mau minta 5.000 saya kasih lagi 5.000. Tergantung masyarakat yang ingin menanam. Apakah memang masyarakat benar-benar menanam atau tidak. Kemudian apalagi
ini buah yang kami kasih, yang kami bantu ini. Dan ini buah ini kami juga bekerja sama dengan BPDAS, Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, BPDAS HL Bonebolango. Jadi Bonebolango Hutan Bulon, Takulonas, daerah aliran Sungai Bonebolango, ada daerah aliran Sungai Alopohu. Nah, ini Bonebolango ini yang kemudian menjadi nama kantor itu, namanya BPDAS Bonebolango. Nah, BPDAS Bonebolango kemarin itu hanya sampai di pengelolaan daerah aliran sungai, tetapi sekarang dengan hutan lindung. Nah, Ulu Bua di sini kan ada hutan lindung. Dan Ulu Pinus Sowe itu loh. Nah, di sana itu kan ada hutan lindung. Nah, itu juga sudah mulai mereka kelola. Nah, gitu. Sehingga kami bekerja sama dengan pihak BPDAS, mereka memberikan kami bibit. Nah, sehingga ini kesempatan ini bagi Bapak dan Ibu untuk merubah bagaimana masyarakat yang ada di sini untuk melakukan penanaman. Nah, buah yang lain itu semacam rambutan binjai. Rambutan binjai itu tahu ya? Mau tahu binjai? Ya tahu ya? Ya, di Sulawesi Barat, dulu Sulawesi Selatan. Ulu daerah yang disebut dengan binjai. Bayangkan Pak, putih bibit pemula Pak putih itu kami datangkan dari binjai Pak. Jadi bukan rambutan antar-antar. Kalau malu rambutan dari sini jauh itu. Ini dari binjai. Sehingga Bapak dan Ibu ini adalah orang yang pertama yang menanam rambutan binjai di Gorontalo. Tepuk tangan dulu ya. Jadi sangat luar biasa. Dan kemudian rambutan binjai ini juga ini hibrida Bapak dan Ibu. Jadi romagoro rambutan. Kemudian ini yang mempertanya per kilo itu berapa? Mak itu berapa Bapak dan Ibu? Karena mungkin kalau 1 kilo di rambutan biasa itu yang lokal, kalau misalnya jumlahnya 100 biji, ini kemungkinan hanya 60 buah. 60 rambutan itu 1 kilo. Nah, artinya begitu, bedanya itu sekitar 30%. Untung 30% masyarakat dibandingkan kita menanam rambutan lokal. Karena ini rambutan binjai yang berlisensi, yang bersertifikat. Ya, kalau montong yang tadi itu bukan montong yang bersertifikat. Ini masih montong lokal Bapak dan Ibu, masih lokal. Nanti yang akan 2000 ini yang akan kami datangkan itu insya Allah itu yang sudah bersertifikat, yang berlisensi. Itu 2000 nanti akan ditanam Oktober. Tapi dengan catatan ayah yang tidak menanam buah sekarang tidak akan mendapatkan durian montong. Jangan sampai dia malah durian montong Tua Muhammad. Gitu kan? Kalau lo tadi itu nggak debo lu kotor karena memang kawan mau itu bulan Oktober itu yang dijaga kan begitu. Selamat datang Pak Babinsa. Ya, Pak Budi selamat datang. Ini kami sudah menyelam minum air ini Komandan. Jadi sambil kami menunggu kedatangan Babinsa, kami sudah buka acaranya oleh Kepala Desa. Kemudian ini kita sudah sementara sosialisasi. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ini kegiatan yang dilakukan tidak hanya abal-abal, bukan karena antara saya dengan Kepala Desa, tapi ini dihadiri oleh Babinsa. Jadi sebenarnya kami juga mengundang pihak Polsek, tapi kemungkinan pihak Polsek juga kasihan mungkin masih di perjalanan atau mungkin tidak bisa bersama kita. Tapi sangat besar keinginan mereka itu untuk bisa hadir bertatap muka dengan Bapak dan Ibu. Ini teman-teman Babinsa ini juga sebenarnya kangen dengan masyarakatnya. Ini Pak Puji ini beliau adalah Babinsa yang ada di Desa Buhu. Jadi kemarin kami dengan dan Ramil bahkan dengan Pak Puji ini mereka memang ingin sekali kalau ada kegiatan-kegiatan, bahkan tidak ada kegiatan itu mereka datang. Jadi nggak usah, kenapa ada tentara kita takut apa? Bukan. Ini Babinsa justru menjaga keamanan dan ketertiban Bapak dan Ibu. Ketika tiba-tiba ada serangan dari mana apa saja, ini beliau ini yang mempertahankan keutuhan yang ada di Desa Buhu ini. Gitu. Kita tepuk tangan dulu sama Babinsa.
Ya, jadi buah ini yang rambutan tadi saya lanjut, itu bukan rambutan lokal, tetapi rambutan yang didatangkan dari Binjai. Sehingga ada keuntungan masyarakat ketika menanam rambutan lokal dengan rambutan Binjai, itu ada keuntungannya yakni 30%, ya, 30% keuntungannya. Nah, kemudian apalagi ada yang disebut sirsak. Ono sirsak, tahu sirsak? Malio langge. Oi langge lo Jepang. Lo Walanda aja Jepang ya. Itu. Baik taputo poliwati ya. Memang di komunikasi itu begitu. Berarti saya belum terlalu paham tentang komunikasi yang itu. Di komunikasi yang Indo, Kabul, gitu. Langge lo Walanda, gitu. Langge lo Walanda. Tapi ini bukan langge lo Walanda yang kita kenal. Ini bukan nangka biasa, bukan sirsak biasa, tapi ini sirsak madu. Mama datang minta madu bapak dan ibu. Jadi pada saat itu sirsak sudah masuk itu, pakai betul memang madu. Walau tidak madu dia nonton beda. Mamunis dia madu ki, macam pembehelat dia. Mau maksudnya dia mau ngomong, kamu harus tahu macam madu timah. Bo jangan menghamai lagi atau di luar patah ada dalam motor. Pak Mulis kuti mau orang orang TV. Ternyata mau dia nangka malu, tiga gawatnya pun. Kemudian itu bapak dan ibu kalau sudah ada yang pernah makan di restoran, putih-putih pakai lihat restoran. Polo tamile jus. Saya minta jus sirsak. Itu sirsak madu. Uga bapak dan ibu. Juga ada moro harga li orang sawah. Ya, jadi bapak dan ibu kemudian ada, jadi sudah ada sirsak, apalagi ya? Buah yang ada di sini durian montong, rambutan Binjai, sirsak madu, apalagi? Jambu kristal. Jambu kristal itu dijual di pinggiran jalan di kota. Ada tak tulis jambu kristal, jual jambu kristal. Lalu yang tahu, itu apa untuk ruja bapak dan ibu, ya. Saya coba beli, harganya 15.000 satu kemasan. Orang itu kecuali kue apa ini? Itu 15.000. Saya lihat lebih dari setengah, bukan satu buah jambu. Tapi hanya lebih dari setengah, dia ambil, dia potong-potong, kemudian itu dicampur, ada kacang, ada kecap, ada rempah-rempah apa segala macam itu, kemudian itu dikasih ke kita. Tapi enak bapak dan ibu, dia adalah dalam budaya. Sebenarnya wati alu mati lala, harusnya wati yang model mai pada pernah ditolong atau ngobrol, supaya menjadi perangsang, kan begitu. Kota keluarga dia sanggup kira-kira apa? 150 orang wali ayam 150 orang kali 15.000. Sudah mah bayar wadah. Sedangkan di ayam malelemai tidak ada anggaran, ya. Ini tidak ada anggarannya. Tapi ayam mau untuk menyelamatkan lingkungan hidup sekaligus mau memberdayakan ekonomi masyarakat. Jadi di samping kita selamatkan lingkungan hidup, ayam juga mau memberdayakan ekonomi masyarakat. Nanti di sini akan didongkrak ekonomi itu, penghasilan ibu-ibu, bapak-bapak yang kemudian hanya misalnya tadinya mau taputo ini ibu hanya sekedar jagung, atau mungkin ada hanya petani penggarap, lalu kemudian di sini yang penting obele, ada rumah berarti ada lahan, kan begitu. Mau tanam di depan rumah boleh, mau tanam di belakang atau di pulau muali, gitu kan. Nah coba bayangkan kalau bapak dan ibu, satu pohon itu misalnya mereka ini 50 butir buahnya, sedangkan satu buah 15.000 Pak, jangan sampai boleh batang uang itu 15.000, apalagi walau masih ya open botol bele biar berhamame 100 biji, bapak ibu bayangkan saja. Itu yang kemudian kami mengharapkan bapak dan ibu bisa bersama-sama dengan kami juga untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi demi kepentingan bapak dan ibu. Selamat datang Pak Kapolsek di bawah. Mari Pak.
Iya, selamat datang Pak Kapolsek. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa keinginan daripada Bapak Kapolsek ini memang sangat besar ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya sudah sentil tadi Bapak. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa Bapak mungkin berada di perjalanan dan ternyata feeling saya benar ya. Berarti beliau luar biasa. Alhamdulillah datang, dan selamat datang juga wartawan koordinat KOID Pak Riki Rianto Kadir. Ottawa berarti? Ini Pak Riki anak dari mantan kepala desa Buhu. Ya, walai Pak Burhanuddin Kadir. Sekarang beliau menjadi salah seorang editor di salah satu media namanya koordinat.co.id. Ya, jadi untuk Kapolri itu membaca media ini bahwa ada sosialisasi gerakan rakyat menanam. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya kita menanam di seputaran rumah, misalnya di lahan kita, itu coba bayangkan misalnya hasilnya 100 buah saja jambu yang kita tanam, misalnya 10 pohon, kita rata-rata saja ambil 10 buah, itu ada 100 dari 10 pohon, kan begitu. Nah, maka jambu kristal ini sangat menjanjikan. Yang pernah mau membantu Pak aja sampai membantu 15.000. Apalagi di Pak ada 100 buah. Kalau sudah bawa 100 buah, Bapak hitung berapa jumlahnya. Kan begitu. Sehingga Bapak dan Ibu, mari kita selamatkan lingkungan, tapi kita juga di sini mau mendongkrak ekonomi ataupun menambah penghasilan atau income daripada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ada yang kami sisip juga, bahwa kita tidak hanya sekedar menanam buah, tetapi harus kita barengi dengan menanam pohon. Karena pohon itu, ini insya Allah kita akan tanam di sepanjang sungai. Nah, namanya gamelina. Nanti kemudian Bapak dan Ibu tidak hanya di sekedar ditanam saja, tapi juga dirawat. Karena kami akan memberikan reward. Kami dari LSM Green Leaf ini akan memberikan reward mana yang dekat tanaman gagah. Nanti kami akan berikan lisensi juga. Kami akan berikan piagam penghargaan kepada masyarakat yang mampu menjaga tanamannya. Kenapa kita tanam di sungai? Nah, ini. Di beberapa tahun terakhir ini, bahkan sudah puluhan tahun, danau kita mengalami degradasi. Artinya degradasi itu malalikea itu danau. Jadi danau itu sudah dangkal. Jadi mailopa, begitu ya. Danau itu mailopa. Kenapa mailopa? Ayo kita coba. Saya mengajak masyarakat bagaimana kita berpikir secara ilmiah, tapi saya mengajak masyarakat dengan kapasitas kemampuan kita berpikir. Jadi di Danau Limboto itu kebetulan Sungai Alo ini yang beberapa puluh anak sungai kecil termasuk sungai ini ya, itu bermuara ke Sungai Alo. Nah, Sungai Alo ini kemudian bersatu lagi dengan Sungai Pohu, sehingga disebut dengan Das Alo Pohu, daerah aliran Sungai Alo Pohu. Nah, kemudian ini bersatu dan menyumbang sedimentasi terbesar dari 32 anak sungai. Anak sungai yang bermuara ke danau itu ada 32 anak sungai. Nah, das-das yang terbesar itu termasuk daerah aliran Sungai Alo dan juga Sungai Pohu, disebut dengan Das Alo Pohu. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, mengapa Danau Limboto menjadi dangkal? Karena tadi saya bilang walahuta anak tanah itu yang disebut dengan sedimentasi. Nah, sedimentasi itu dari mana? Pertama, pada tebing sungai ada pengikisan. Lu perhatikan pada saat banjir, lihat itu ada yang anak-anak tanah itu model di bawah kan? Nah, dari situ kenapa itu bisa ada pengikisan? Karena memang tidak ada benteng, tidak ada yang memproteksi, yang pelindung, tidak ada tanaman di situ. Semuanya coba lihat tanaman itu. Tidak ada lagi lahan masyarakat yang di pinggir sungai itu ada tanaman, gitu. Sehingga ini kita akan tanami untuk mempertahankan sedimentasi.
Yang kedua apa? Pada saat bapak dan ibu membajak, memadeo, toh, kan hutan, anak tanah itu kan ke atas semua. Pada saat turun hujan, bapak dan ibu lihat ada yang namanya air larian. Air larian itu pada saat bapak dan ibu menggarap tanah, kemudian ada yang lubang-lubang itu, yang kemudian setiap lubangnya itu jadi ada air yang mengalir, gitu kan? Itu yang namanya air larian. Sehingga dibawalah anak-anak tanah itu dari lahan masyarakat ke sungai. Nah ini kemudian kita sumbang ke Danau Limboto. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, kita tidak sadar, Bapak dan Ibu tidak sadar, pada saat Bapak dan Ibu misalnya melakukan penyemprotan tanaman, ada botol-botol yang mungkin menurut Bapak dan Ibu tidak berguna, botol-botol obat setelah disemprotkan ke tanaman, Bapak dan Ibu tidak sadar, Bapak dan Ibu buang sembarangan. Kemudian dibawa air ke sungai, dari sungai dibawa lagi ke Danau Limboto, sehingga di sana sedimentasi itu tidak hanya anak tanah, tetapi juga ada hasil ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani, termasuk BO itu, gitu kan? Bahkan orang-orang puskes mungkin juga tidak sadar bahwa ada juga kegiatan-kegiatan mereka, misalnya di persalinan ada yang namanya popok petir, pampres ini kemudian mereka sembarangan buang sehingga kemudian dibawa oleh air. Di sana banyak di Danau Limboto. Nah ini yang kemudian bagaimana kita harus selamatkan, maka kami membuat program. Kami LSM Lingkungan membuat program yang namanya Gerakan Rakyat Menanam. Sehingga ini akan kita tanami, kemudian kita jaga. Dan sosialisasi semacam ini supaya masyarakat bisa paham apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga Danau Limboto juga datang. Jadi kita di samping kita menanam untuk menyelamatkan sedimentasi, kita juga menyelamatkan Danau Limboto, mengurangi sedimentasi. Karena Danau Limboto Bapak dan Ibu, Mbak Ilham ya, ada banyak eksa di sana bekerja. Itu sudah berapa tahun? Kalau tidak salah sudah 6 tahun yang lalu. Mereka melakukan revitalisasi Danau Limboto dengan biaya yang tidak sedikit, 99 miliar per tahun. Itu mereka hanya sekedar, cara jalan mereka mengelola, hanya sekedar mengangkat sedimentasi yang kita sumbang dari sini. Kita sumbang. Nah sehingga ini negara ini sebenarnya hanya berpikir. Saya sempat adu argumentasi dengan Pak Bupati masih Pak David waktu itu. Saya bilang bahwa revitalisasi Danau Limboto itu belum optimal. Saya justru ingin bagaimana kita selamatkan itu hulu dan tengah. Jadi ini hulu, tengah, dan hilir. Hilir kita selamatkan dan hulu kita biarkan, tidak ada gunanya. Makanya kami dari LSM Lingkungan, insya Allah, alhamdulillah sudah didukung oleh pemerintah dan ini TNI Polri juga hadir. Kita sama-sama selamatkan lingkungan, kita tambah income masyarakat, pemasukan masyarakat melalui buah, dan kita selamatkan Danau Limboto. Tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu bukan saya ya, tapi masyarakat. Masyarakat harus bertepuk tangan karena masyarakat mau membantu TNI Polri, kepala desa dan juga kami dari LSM Greenleaf untuk menyelamatkan Danau Limboto dan pendangkalan sungai. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya kira ini dulu yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti Bapak dan Ibu kita akan berkembang pada tanya jawab karena kebetulan Pak Kapolsek ini sudah ada, Pak Agus. Insya Allah mungkin ada juga yang ingin Bapak-Bapak sampaikan dari TNI Polri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sepakat bahwa kita menanam untuk selamatkan lingkungan hidup. Setuju? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Ayahanda Buruh yang selalu eksis di mana-mana, selalu ada. Yang saya banggakan dari Gerakan Rakyat Menanam yang diperkasai dari Greenleaf. Tujuannya mungkin ini untuk menumbuhkan
kehidupan masyarakat di sini. Jadi yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita sendiri. Kemarin kami sudah mengalami banjir luar biasa di Cibao, mungkin belum pernah kayak lautan Ibu Bapak Ibu yang 3 bulan yang lalu ya, dengan keadaan longsor di Buhu di tanah apa di hutan lindung. Itu yang kami rasakan selama ini. Dengan adanya gerakan rakyat menanam, Bapak Ibu, kami sangat mendukung dan antusias sekali untuk ini, untuk kepentingan kita bersama, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga keselestarian udara kita. Masalahnya kalau sudah gundul, sirkulasi udaranya cukup tidak nyaman. Dan keuntungannya Bapak Ibu untuk menanam, nanti yang dirasakan itu bukan sekarang, apalagi durian. Kalau durian itu jangkanya 4 tahun 5 tahun. Sekarang bagaimana Desa Buhu ini nantinya 5 tahun 4 tahun ke depan bisa menjadi favorit menghasilkan durian. Di sini sudah terbukti Bapak Ibu, di Ulubuan sudah ada menghasilkan durian. Mungkin ya tidak seberapa banyak, tapi kalau Bapak Ibu semangat mulai sekarang menanam, dan di sini lahan banyak yang kosong daripada banyak tumbuhan-tumbuhan yang nggak bermanfaat. Dan durian itu biasanya tumbuh di sela-sela di sungai, dekat-dekat sungai itu cukup bagus pertumbuhannya durian. Dan kami bukan tidak mengalami ini, saya sudah nanam juga di Madura, Bu. Saya punya lahan. Orang tua saya tanamin durian dengan kelengkeng. Hasilnya cukup lumayan. Dan tiap tahun menghasilkan duit. Maksudnya uang, kalau bahasa Jawanya duit, kalau bahasa di sini uang. Cukup lumayan untuk terutama untuk membiayai anak-anak kita. Terutama untuk sekolahnya, kuliahnya, atau mencari kerja. Jujur Ibu, menanam itu bukan saat menanam langsung mendapatkan hasil. Itu nanti untuk anak dan cucu kita. Kalau durian itu masa memang cukup lama Ibu. Itu 4 tahun, 5 tahun. Apalagi ini durian apa? Montong. Apalagi durian montong sekarang harganya 1 kilo sudah. Ibu rasakan beli di jalanan atau di Alfamart atau di Indomaret atau di Matahari cukup mahal. Makanya tolong Bapak Ibu, mari kita mulai sekarang berpikir untuk, bukan untuk kita, untuk masa depan anak kita dan cucu kita. Dan kegunaannya menanam ini juga untuk melindungi hutan jadi gundul atau lahan jadi gundulan, daripada tanah kita kosong cuma rumput yang tumbuh. Lebih baik durian Ibu. Benar. Kami punya lahan di Madura sekitar, punyanya bukan punya saya sih, punyanya orang tua. Sekitar 25 hektar saya tanami durian dan kelengkeng. Luar biasa. Dan kami rasakan untuk membiayai anak kuliah, kami tidak perlu pusing. Kalau kelengkeng itu tiap 6 bulan sudah menghasilkan itu. Dia kelengkeng yang super itu yang kayak bola pingpong, 1 kilo dibeli di tempat itu 20.000 1 kilo. Dia datang sendiri Bu, bukan kita yang menjual. Kalau sudah dikenal orang-orang pedagang yang akan datang. Makanya kami mengajak Bapak Ibu dari aparat, bukan untuk kita. Menanam itu tujuannya banyak sekali, untuk menjaga alam, untuk ujung-ujungnya ya untuk kesejahteraan diri kita sendiri, untuk masyarakat Bapak Ibu ini. Terutama nanti yang merasakan anak-anak kita, jujur. Makanya mari punya niat untuk menanam, apalagi punya lahan Bapak Ibu. Sedangkan kita ini orang pendatang, kalau seandainya ada lahan saya menanam. Tapi saya bukan tidak mau menanam, tapi kami menanamnya di asal kami dari Madura, dan hasil dari orang tua yang mendapatkan tanah dan kami tanami. Dan hasilnya cukup lumayan Bapak Ibu. Durian, kelengkeng, rambutan itu cukup lumayan, yang penting dirawat. Kalau durian kami itu
diingatkan dari pemasok yang menerima masuk durian, tidak perlu pakai pupuk yang dari pabrikan, tidak perlu. Dia pupuk kandang saja. Dan nantinya duriannya itu bisa diterima masuk di Alfamart, di Matahari atau di mana-mana itu dia diambil. Tapi kalau pakai pupuk-pupuk kayak Orea atau Poskapa itu tidak akan kurang, harganya lebih murah. Makanya cukup yang paling efektif itu pupuk kandang. Apalagi kalau punya kambing, itu bisa dicampur dengan tanah atau daun-daunan, ditutup terpal selama 1 bulan, baru nanti dihambur, itu lebih subur. Dan durian itu maunya di tempat air yang basah, banyak air Bapak Ibu. Kalau dia kurang diperhatikan dia mati. Dan masa masa produksinya lebih cepat. Tapi kalau dia dirawat setiap 6 bulan dia selalu dikasih pupuk kandang. Tidak perlu beli pupuk Orea atau pupuk Poska, tidak perlu Bapak Ibu. Durian itu cukup pupuk kandang. Kotoran sapi, kotoran kambing itu cukup, kotoran ayam cukup. Yang penting dirawat, dibersihkan areanya, minimal 2 meter dari lahan itu harus dibersihkan. Makanya Bapak Ibu mengajak, memang hasilnya bukan sekarang. Kalau durian, rambutan, kelengkeng itu ada. Kalau durian itu biasanya kalau durian montong 4 tahun, paling lambat 5 tahun sudah mulai berbuah. Dan di sini lahannya cukup bagus Ibu. Di sini dingin dan cocok untuk durian. Kalau memang Bapak Ibu nanti boleh tanam dan nanti 4 tahun baru merasakan. Kalau nanam ya jangan 1. Kalau punya lahan yang minimal paling sedikit itu 10 biji. Saya itu lahan 25 hektar, saya sampai 1000 pohon itu. Saya tanamin durian aja. Durian mau sangking, durian montok, lumayan hasilnya. Gak perlu cerita, hasilnya tiap tahun itu 6 bulan sekali dan musim buah luar biasa. Benar Bapak Ibu. Makanya kami mengajak Bapak Ibu, mari ini mumpung sudah ada yang memberikan solusi gerakan rakyat menanam, marilah kita mulai sekarang. Kapan lagi kita mau berubah? Kapan lagi kita ingin memajukan terutama keluarga kita? Jangan beranggapan itu menanam nanti rugi atau tidak. Memang kalau jagung tiap 3 bulan sudah menghasilkan. Kalau durian ini tidak perlu lahan-lahan yang bagus Ibu. Yang penting dia dekat-dekat dengan air. Nanti Ibu, saya kasih contoh, nanam di lereng dengan nanam di bantaran sungai. Hasilnya lebih bagus yang di bantaran sungai dan lebih cepat besar. Masalahnya durian itu harus daerah-daerah yang banyak airnya, banyak menyerap air. Kalau saya dulu tanaman saya pakai pipa memang. Jadi pakai mesin pakai sumur bor, baru nanti nyiram sendiri, tinggal dicolok. Tidak perlu kita yang datang siram-siram. Jadi itu lebih praktis dan lebih membantu. Dan ini saya mengajak Bapak Ibu, mulai sekarang mari galakkan tanaman-tanaman ini, mudah-mudahan nanti kedepannya bermanfaat. Dan untuk menambah ekonomi Bapak Ibu, tidak perlu harus menanam juga, perlu juga hewan, mungkin sapi, mungkin kambing, mungkin ayam. Tidak perlu lahan yang luas Ibu. Yang penting kita ada kemauan untuk mendongkrak ekonomi kita Bapak Ibu. Dan nanti yang bermanfaat itu anak kita Ibu. Dan sekarang, dunia sekarang, mau sekolah, mau kemana, semua ujung-ujungnya butuh duit. Kalau kita tidak siap, tidak mempunyai penghasilan yang tambahan, susah Ibu. Kami anggota Polri aja kalau cuma mengharap gaji tidak cukup. Jujur saya cerita, saya memuliakan anak 4 beda-beda tempat Ibu. Benar. Saya tuh ditinggal, mungkin saya sering cerita, kami ditinggal itu sudah 15 tahun. Kami bertahan dan hidup sendiri sampai sekarang cuma untuk mensukseskan anak saya. Kami anak saya dokter 2 ikatan dinas yang tua di BNKG, Sandi Negara, dan kedokteran UGM dan kedokteran UNER sampai sekarang. Tapi kami hidup sendiri. Kalau cuma gaji polisi, mohon maaf tidak akan cukup Ibu. Gaji kami berapa?
Anak-anak, apalagi kuliah-kuliah kesehatan, kalau kita tidak ada tambahan susah. Benar. Makanya kami mengajak Bapak Ibu menyemangati, motivasi. Sekarang mau dari desa, mau dari mana, yang penting kita punya motivasi untuk mendongkrak ekonomi kita. Jangan berharap dan berharap. Dan jangan selalu mengiring dengan orang yang bersukses. Kalau kita tidak mulai, tidak mempunyai semangat, tidak akan, terutama untuk memulai awal memang berat. Susah memang. Tapi kalau kita sudah berjalan, Tuhan akan ngasih jalan. Benar Ibu? Kami mengajak Bapak Ibu, mumpung ini ada yang memperkasai, memberikan bibit, nantinya bibit murah. Bibit durian montong itu 40 sampai 50 ribu. Coba Ibu 1 bulan tanam, tidak akan terasa Ibu itu. Dan tidak perlu pakai pupuk. Yang saya ceritakan tidak perlu pupuk pabrikan, cukup pupuk kandang, tapi harus dirawat, dibersihkan lokasinya. Kalau jauh dari sungai itu harus disiram. Durian itu kalau cuma ditanam dibiarkan tidak akan berkembang Ibu. Dan mereka butuh siraman air minimal 3 hari sekali, 4 hari sekali itu harus. Makanya sekarang sudah ada durian ini bibit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami mengajak Bapak Ibu, dan tujuannya ini Ibu terutama menjaga lingkungan. Judul menjaga lingkungan itu paling penting, dan mungkin Indonesia itu surganya banyak pohon-pohon besar dan pohon kayak Kalimantan, Irian itu menumpang untuk sirkulasi alam ini. Ya, dari Indonesia banyak tumbuh pohon-pohonan Irian, ditangkap itu saja tumbuh. Makanya di sini sangat subur Ibu daripada negara-negara lain. Yang penting kita punya semangat, punya kemauan, jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Benar. Yang penting mari kita mulai dari sekarang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ekonomi dia, dan tujuannya ya untuk anak cucu kita. Nanti yang menikmati ya ada anak kita, cucu-cucu kita Ibu. Bukan, kalau kita menanam bukan untuk diri kita, ya untuk anak-anak kita, ya cucu kita, dan menjaga alam ini. Itu tujuannya. Makanya ini ada sangat berterima kasih Bapak sudah membantu masyarakat Buhu, dan sekarang tinggal masyarakatnya bagaimana nanti 4 tahun 5 tahun ke depan di sini jadi surganya durian. Dan orang jualan durian tidak pernah dibuang Bapak Ibu, pasti laku. Dan tidak perlu dibawa ke pasar, orang yang datang, pedagang yang datang sendiri. Apalagi sudah dikenal orang, tidak perlu Bapak angkat durian ini dijual di pasar, tidak perlu. Mereka pedagang akan datang dan menawar. Apalagi durian montong ini harganya luar biasa itu. Di tempat saja 1 kilonya mungkin 15.000 sampai 20.000. Contohnya di Atinggola. Kami dulu masih gabung dengan Polres Lemboto, kami sering ke daerah Tran itu Bapak Ibu. Tulinggula itu di Tran banyak durian montong dan sudah hasilnya cukup lumayan. Termasuk Atinggola. Di sini lahannya cukup bagus menurut saya. Dan coba nanti Ibu buktikan. Tapi harus dirawat, jangan ditanam dibiarkan. Dia tidak akan berhasil Ibu. Minimal namanya biarpun tanaman tergantung dari jiwa kita dan hati kita. Kalau dia dirawat, diperhatikan, dia akan tumbuh dengan baik. Sama lah dengan kita, kalau kita diperhatikan dengan baik, pasti dia akan memberikan feedback yang baik. Makanya Bapak Ibu, kami cukup terima kasih Bapak sudah banyak memberikan solusi buat masyarakat. Tinggal masyarakat kita bagaimana mau sukses ke depannya ya dari sekarang Bapak Ibu. Kalau nanti dikasih berapa Pak satu masyarakat ini ya? Dapat berapa satu masyarakat? Enggak, maksudnya satu orang dapat berapa? Iya. Oh, bisa 2, bisa 3. Nantinya ke depannya bisa tambah. Dan ini coba Ibu buktikan. Baru kalau biar tidak dimakan sapi atau dipagar saja Ibu. Dipagar di sini banyak kayu-kayu yang nganggur atau ranting-ranting, tinggal ditutup aja. Dilindungi dulu supaya tidak ada hewan makan atau kambing atau sapi.
dan harus dirawat, disiram, diperhatiin. Makanya mudah-mudahan kami berharap ke depannya Desa Bubu ini jadi penghasil durian untuk mendongkrak penghasilan Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya sudah banyak dan ada tambahan Bapak Ibu. Kami Polsek di bawah bertanggung jawab masalah keamanan. Tolong hindari perilaku yang tidak baik. Minimal di sini yang paling banyak kasus masalah penganiayaan, KDRT paling banyak. Gara-gara minum, pulang ke rumah pukul istri, pukul anak. Tolong hindari itu. Dan sekarang biar pukul anak, pukul istri, kalau istri tidak terima tetap Bapak diproses. KDRT itu Bapak, ancamannya luar biasa. Ancamannya jelas 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau istri yang lapor ujung-ujungnya cerai. Banyak begitu Ibu. Kalau dia lapor ke Polres atau ke Polsek, diproses, suaminya masuk tahanan, pulangnya pasti cerai. Banyak begitu. Makanya tolong hindari. Kami mengajak Bapak Ibu, jagalah desa ini. Kami berterima kasih, terutama Bapak Ibu sudah menjaga keamanan. Mudah-mudahan Desa Bubu ini jadi percontohan desa lain. Dan masalah keamanannya, masalah tanaman baik jagung, baik apa saja, mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu. Kami sudah panjang lebar kami cuma memberikan motivasi buat Bapak Ibu, gunanya ya untuk mendongkrak penghasilan Bapak Ibu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi memberikan motivasi ya, memberikan rangsangan kepada Bapak dan Ibu bahwa Pak Kapolsek ini beliau juga punya lahan 25 hektar, kemudian ditanami durian dan juga kelereng tadi ya. Kemudian dan sudah menghasilkan. Bahkan untuk menyekolahkan ke tingkat sampai ke fakultas kedokteran itu tidak sedikit ya. Karena ada teman kami kepala desa ya 100 juta Bapak dan Ibu ya. Jadi ada kalau misalnya mendaftar mesti ada uang 500 juta Bapak dan Ibu ya untuk memasukkan ke fakultas kedokteran. Jadi kemarin ada teman kami kepala desa sudah sampai ke sekarang sudah ada di Pakedong. Akan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Nah, seorang dulu dari tempat. Nanti kita akan bagi Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Biarkan dulu ada yang mengatur. Supaya tidak ada kecemburuan dari Bapak dan Ibu yang Oh, satu orang. iya, Ini satu orang, Pak. kita apa? Supaya tidak ribut. Iya, dengan Bapak Agus Hamani. Jamu ini Bapak Agus, ya. jamu Ini berapa, Pak? Jamu. kita 5. Jambu kristal itu ada. Jamu berapa? Bapak dan Ibu yang terjamin dan Babin, ayah Anda. Mau diserahkan ke siapa ini? ini Sama masyarakat baru foto. Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti hasilnya bisa dinikmati anak-anak sekolah. Iya. Kemudian Bapak Anton Moha. Mewakili Bapak yang lain. Iya. Tolong dokumentasinya. Anton Moha. Jambu 7. Bapak Kasan dulu, Pak. Insyaallah sukses, insyaallah ini mau hidup. Iya. Kemudian siapkan Pak Melkito. ini. Rampas ini guys ya.